Selamat malam, perkenalkan nama saya Rini Elsa Siante dengan NIM 17030300019, kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video ini merupakan tugas ke-6 dari mata kuliah sosiologi terapan. Oke, baik, berdasarkan buku yang saya review mengenai sosiologi di usia internet, di mana internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Misalnya, jika kita tertarik pada topik internet dan komunitas, kita akan menemukan literatur yang relevan di jurnal sosiologi, dalam pekerjaan sosial ahli geografi dalam bidang komputer, studi budaya, kebijakan sosial, akademik, dan sebagainya. Bagian yang pertama, munculnya metafora jaringan. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia material dan sosial. Gagasan tentang jaringan menurut Hart dan Negri menjadi isomorfisme kunci bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu. Lembaga panoptis penjara itu, sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi saat ini jaringan telah digunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Metafora ilmiah bukan hanya sekedar ornamen linguistik yang bisa jadi dibuang demi deskripsi literal metode, tetapi dalam pengembangan dan pemilihan teori-teori ilmiah dengan berbagai cara, mereka memberi konsepsi, pengembangan, dan pemeliharaan teori-teori ilmiah dalam berbagai cara. Mereka memberikan konteks linguistik di mana model-model itu yang menjadi dasar penjelasan. Bagian yang kedua, membahas mengenai internet sebagai media, di mana internet dikonstruksikan sebagai teknologi politik yang lokus kekuasaannya merupakan tantangan yang dihadapi dalam bentuk dan institusi media massa tradisional. Pada akhirnya, perdebatan ini cenderung larut dalam perdebatan tentang media dan ruang publik, peran media dalam partisipasi demokrasi. Bagian ini memberi gambaran umum tentang perspektif utama tentang apa yang disebut kemiskinan informasi, dan argumen bahwa pendekatan berbasis kebijakan telah mengadopsi formula untuk menghitung yang mana menghasilkan gambar yang terdistorsi dari masalah tersebut. Kemudian melanjutkan untuk menilai jurusan teori seputar pengaruh internet pada partisipasi sipil, sebelumnya diakhiri dengan pemeriksaan sifat interaktif online, di mana ruang publik secara nasional adalah ruang yang menjadi perantara antara massa dan elit kekuasaan, sebuah arena di mana kekuasaan terbentuk dan diarahkan. Menurut Habermas, ranah publik adalah antara ranah dalam arti dunia pribadi massa dan dunia publik kekuasaan. Artinya, itu ada di mana anggotanya berkumpul dan debat tidak secara eksklusif sebagai perwakilan dari kepentingan mereka sendiri maupun sebagai kepala yang berbicara tentang prosedur kekuasaan yang mapan. Habermas menggambarkan dua jenis tindakan sosial yang ideal,
yaitu instrumental dan komunikatif. Tindakan instrumental diatur secara ketat oleh hubungan sarana berakhir. Ini adalah bentuk tindakan rasional yang berfokus pada perhitungan formal, efisiensi suatu tindakan dalam kaitannya dengan tujuan. Sedangkan tindakan komunikatif sebaliknya adalah bentuk interaksi linguistik berorientasi pada pencapaian kesepahaman dan kesepakatan. Model Habermas adalah deskripsinya tentang istilah-istilah keruntuhannya. Bagian yang berikut, bagian yang ketiga, internet sebagai ruang sosial. Dalam karya Foster dan Turkel, identitas adalah identik dengan subjektivitas dan dengan penolakan dan rekonstruksi diri koheren yang sebelumnya. Untuk tujuan ini ada dua masalah utama. Yang pertama adalah sejauh mana ia memetakan ke dalam bentuk empiris internet. Yang kedua, secara teoritis meragukan dan epistemologi kontradiktif. Tren utama penggunaan internet tampaknya bergerak jauh dari permainan identitas postmodern yang diamati oleh Foster dan Turkel dan ke arah sebaliknya, tetapi sama-sama postmodern. Dinamika hiperidentitas mengemukakan sejauh ia secara inheren terkait dengan fungsi internet sebagai jaringan sosial. Identitas yang stabil adalah diperlukan agar jaringan dapat beroperasi. Tentu saja struktur dan alasan teknis mengapa internet harus menekankan identitas yang stabil. Secara khusus, ketakutan dan kekhawatiran populer berpusat pada kemungkinan bahwa internet dapat bertindak sebagai saluran bagi penipu. Maka sejak awal, masalah kepercayaan online menjadi sentral keasikan. Identitas telah menjadi prinsip inti dalam mengatur. Tanggapan ini merupakan bagian dari masalah internet komersial. Pada bagian ini juga ada 3 perspektif yang mendukung tentang internet sebagai ruang sosial. Yang pertama, perspektif Marxis. Perspektif ini adalah posisi yang paling sering digunakan pada diskusi tentang determinisme. Bagi Marx, kekuatan produksilah yang memainkan kuncinya menentukan peran alat yang digunakan untuk hubungan produksi yang diatur. Marx berpendapat bahwa bentuk teknologi menentukan bentuk masyarakat. Teknologi adalah kekuatan sosial, memperluas pengaruh, kepentingan dominan, sifat pelestarian, kepentingan kelas yang tak terhindarkan melalui teknologi yang memberi sejarah bentuknya. Yang kedua yaitu tradisi substantif. Posisi substantif menempatkan otonomi yang diklaim ini pada tingkat dunia kehidupan, area kehidupan sosial, tempat makna diproduksi. Untuk substantif ini ada 2 masalah utama. Yang pertama, bahwa teknologi secara umum memasukkan cara berada di dunia, pola pikir tertentu, dan yang kedua bahwa teknologi itu sendiri mengatur cara kita memandang dunia. Yang berikut teori medium, di mana teori medium ini muncul melalui karya-karyanya dari apa yang kemudian disebut sebagai sekolah Toronto atau sosiologi. Seorang sejarawan Kanada mengatakan bahwa masalah utama dari teknologi adalah cara mereka mengatur waktu dan ruang. Masyarakat sangat bergantung pada media yang
tahan lama, juga memiliki kecenderungan konservatif yang kuat dengan harapan yang masuk akal bahwa kebenaran yang bertahan hari ini juga akan bertahan ke generasi berikutnya. Penutup, di mana kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi menjalar dan memasuki setiap dimensi aspek kehidupan manusia. Adanya internet membuka sumber informasi. Teknologi internet hadir sebagai media yang multifungsi. Saran yang pertama, bagi masyarakat, kehadiran internet dalam kehidupan masyarakat membawa efek ketergantungan penggunaan dengan media tersebut. Sebagai masyarakat yang berbudi pekerti, maka dalam menggunakan media sosial harus cerdas dalam menyeleksi setiap informasi atau berita yang diperoleh dari media. Apabila berita atau informasi yang mengandung konten negatif, sebaiknya tidak diadopsi atau diterima dengan tidak mencerminkan perilaku menyimpang di kehidupan bersama. Yang kedua, bagi pemerintah, peran pemerintah dalam mengontrol media sangat penting, karena hal ini dapat meminimalisir pengaruh dan dampak negatif media terhadap perilaku masyarakat. Misalnya dengan membatasi perusahaan atau lembaga publikasi. Dengan adanya izin publikasi dapat membantu pengurangan konten negatif dalam media sosial. Peran media sosial sebagai kontrol sosial artinya bahwa pemberitaan dalam media dapat berdampak pada psikologi, gaya hidup, dan opini masyarakat. Wacana pemberitaan dalam media pendidikan, hiburan dapat mengandung pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemberitaan di media harus mendapat perizinan jasa akses internet agar segala pemberitaan dapat difilter dengan baik kepada khalayak umum. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.